Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ditutup total saat Hari Raya Nyepi yang jatuh pada Selasa 28 Maret 2017. Penghormatan terhadap umat Hindu di Bali ini dilaksanakan sejak 20 tahun silam. Suasana bandara yang biasanya menampung lebih dari 55.000 orang setiap harinya berubah lengang pasca penutupan pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah atau WITA. Tidak ada aktivitas apapun di bandara yang terletak di Kabupaten Badung ini. Dalam satu hari biasanya Bandara Ngurah Rai melayani lebih dari 320 penerbangan. Hampir 200 adalah rute domestik. Meski begitu, manajemen Angkasa Pura tetap menyiagakan personelnya untuk mengantisipasi situasi darurat. Bandara akan kembali dibuka pada Rabu 29 Maret pukul 06.01 WITA. Sementara di Jakarta, ratusan umat Hindu di ibu kota mulai berdatangan ke Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur Selasa pagi. Suasana hikmat tampak di Mandala Utama, area untuk bersembahyang di pura yang diresmikan tahun 1973 ini. Pada perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939, umat Hindu di Jakarta akan melakukan ritual penyepian dan menghindari 4 pantangan, yaitu amati karya atau tidak bekerja, amati geni yang disimbolkan dengan tidak menyalakan api atau lampu, lalu amati lelungan untuk tidak melancong dan amati lelanguan untuk tidak bersenang-senang. Catur berata penyepian di Pura Aditya Jaya akan berlangsung hingga matahari terbit. Seperti apa suasana perayaan Nyepi di Bali dan Jakarta? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Bali dan Mahardika Utama di Jakarta. Kita ke Bali terlebih dahulu. Selamat siang Miftah. Bagaimana aktivitas di Bali berhenti total dengan perayaan Nyepi ini? Lalu bagaimana dengan masyarakat ketika membutuhkan bantuan yang bersifat darurat? Ya Punca, terkait dengan 4 pantangan tadi memang disebutkan paling tidak masyarakat Bali tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Artinya seluruh aktivitas baik itu peribadatan maupun ekonomi maupun sosial harus berhenti karena prosesi Nyepi. Namun para pecalang dan beberapa instansi yang terlibat dalam proses Nyepi ini menyiagakan personelnya. Misalnya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyiagakan sekitar 300 personelnya, mulai dari imigrasi, mulai dari ATC, mulai dari Airnav. Ini untuk memungkinkan ketika nanti dalam proses 24 jam Nyepi ini ada kondisi kedaruratan, misalnya ada pesawat yang akan landing dalam kondisi darurat, kemudian ada evakuasi yang bersifat sangat urgent, ini akan tetap melayani proses yang 2 kondisi tersebut. Adapun juga para petugas di bandara juga melayani beberapa, saya tadi melihat ada beberapa wisatawan, terutama wisatawan asing yang terjebak di bandara yang mereka tidak tahu ada kalender kerohanian terkait dengan Nyepi yang jatuh pada hari ini. Mereka memilih bertahan di bandara sambil menunggu esok baru ketika bandara akan dibuka. Nah, ini juga berkaitan dengan proses imigrasi mereka ketika mereka akan keluar masuk dari bandara I Gusti Ngurah Rai. Nah, terkait dengan kondisi di lapangan atau kondisi di perkampungan, para pecalang juga menyiagakan personilnya, atau misalnya ketika ada kejadian ada warga baik muslim, non-muslim ataupun Hindu atau agama lain yang kemudian membutuhkan bantuan terutama untuk medis, maka mereka akan melakukan penjemputan dan mengantar ke rumah sakit. Bahkan beberapa hari sebelum proses Nyepi ini berlangsung, warga juga didata oleh pecalang berapa jumlah anak terutama bayi dan berapa orang yang sakit yang ada di RT RW atau di Banjar, dan ini didata dan mereka dibolehkan menyalakan lampu dalam kondisi yang sangat terbatas terutama di wilayah kamar. Kalaupun kemudian ada beberapa hal, misalnya ada yang sakit atau membutuhkan bantuan, maka pecalang akan datang dan akan mengantar, karena seluruh aktivitas di luar rumah harus dalam pengawasan para pecalang begitu. Oke, Miftah, bagaimana reaksi wisatawan, mungkin khususnya wisatawan asing yang kegiatannya juga dibatasi? Ya, Punca, ini yang menarik. Beberapa kali saya mewawancarai atau bertanya dengan wisatawan, terutama wisatawan asing, ada satu hal yang mereka sangat kagumi. Dengan kondisi Bali yang terkenal dengan hiburannya, kemudian hingar-bingarnya, wisatanya, ada satu hari dalam 1 tahun yang Bali kemudian begitu senyap. Ini yang kemudian mereka pertanyakan, kenapa itu bisa terjadi? Dan mereka mengagumi ada banyak sekali kearifan lokal yang dia dapatkan ketika mereka berkunjung ke Bali dalam posisi Nyepi. Ini yang juga menjadi potensi wisata yang harus digali, karena Bali bukan hanya soal liburan, Bali juga bukan hanya soal hura-hura, tapi juga soal religiusitas masyarakatnya, sehingga masyarakat bisa menghentikan seluruh aktivitasnya yang berkaitan dengan ekonomi dan mereka memilih untuk beribadah. Dan ini menjadi potensi wisata tersendiri bagi masyarakat Bali, karena inilah saatnya wisatawan asing terutama bisa menikmati Bali dengan kondisi yang berbeda dengan
lebih dari 365 hari atau 364 hari dalam setahun dan 1 hari ini mereka bisa merasakan Bali dalam kondisi yang sepi, yang senyap, dan mereka bisa melakukan meditasi. Misalnya di wilayah Ubud menawarkan berbagai macam paket wisata yang menawarkan wisatawan bisa menikmati nyepi seperti halnya masyarakat Bali merayakannya, yaitu dengan 4 pantangan tadi. Dan ini menjadi potensi wisata yang luar biasa, dan ini terlihat misalnya tidak ada dampak yang signifikan penurunan wisatawan. Misalnya di wilayah-wilayah kota besar di Bali yang banyak sekali hotel-hotelnya, okupansi hotel mencapai 65-70%. Artinya wisatawan baik asing maupun lokal yang datang ke Bali dalam proses sebelum dan sesudah nyepi ini juga tidak terpengaruh oleh nyepi, bahkan mereka bisa menikmati Bali dengan cara yang lain, dan ini berbeda dengan Bali pada umumnya ketika di luar nyepi. Begitu Punca. Oke, kita beralih ke Jakarta. Ada Mardika Utama di Pura Aditya Jaya di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat siang, Dika. Bagaimana suasana ibadah dan perayaan Nyepi di Pura Aditya Jaya? Ya, selamat siang Punce. Di Pura Aditya Jaya ini suasana perayaan Nyepi atau catur berata penyepian juga cukup hikmat. Walaupun di sini letaknya ada di tengah kota, saya masih bisa mendengarkan suara bisingnya kendaraan dari tol Cawang Tanjung Priuk yang tepat berada di dekat dengan kawasan Puri Aditya Jaya ini. Tetapi di lingkungan sekitar yang ada di dekat area pura ini juga tampak suasananya cukup sepi, dan ini cukup mendukung untuk membantu suasana hikmat di Pura Aditya Jaya untuk para umat Hindu yang datang dari kawasan Jabodetabek untuk melakukan ibadah atau ritual catur berata penyepian yang mereka datang sejak hari Selasa pagi tadi. Bahkan beberapa di antaranya juga sudah mulai berdatangan sejak Senin malam untuk melakukan ritual penyepian dari malam hari sampai pagi hari esok begitu. Dan saya pantau di sini memang lebih banyak mereka yang hadir ini atau yang melakukan penyepian di sini adalah mereka umat Hindu yang merupakan berusia muda atau para pemuda dan pemudi. Mereka adalah para perantau baik dari Bali ataupun juga dari Lampung, karena kita tahu di Lampung sendiri ada Kampung Bali, dan mereka di sini untuk bekerja ataupun juga menyelesaikan studi. Mereka memilih untuk melakukan nyepi di pura ini karena selain suasananya akan lebih hikmat, juga mungkin akan lebih dijauhkan dari godaan-godaan jika mereka melakukan ibadah penyepian di rumah ataupun juga di tempat kos ataupun juga di apartemen. Mereka terganggu oleh televisi misalkan, atau mereka juga terganggu oleh rekan-rekan atau tetangga mereka yang makan. Tetapi kalau di pura ini mereka akan bertemu dengan sesama mereka, akan bertemu dengan rekan-rekan yang atau kerabat dan juga keluarga yang merupakan satu iman begitu, sehingga suasana nyepi ini akan menjadi lebih terasa dan juga akan lebih hikmat. Tadi saya berbincang dengan pemangku yang ada di Pura Aditya Jaya ini, di Gusti Agung Nugraha, yang menyatakan bahwa jika di Bali ini akan berlangsung sampai pagi hari esok dan aktivitas baru akan dimulai lagi pada setelah pagi hari nanti. Namun kalau di sini ibadah seperti puasa dan juga ritual penyepian ini akan berakhir pada pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pada Rabu dini hari nanti, mengingat besok mayoritas umat Hindu yang ada di Jabodetabek ini harus sudah kembali beraktivitas dan juga bekerja secara normal. Dari pantauan saya di sini memang suasananya cukup hikmat. Di area sebelah kiri saya, yaitu di Mandala Utama, yang merupakan area utama dari pura yang diresmikan pada tahun 1973 ini, adalah area utama untuk melakukan sembahyang. Sementara ini di sebelah kanan saya merupakan di area yang ada di sisi tengah dan juga di sisi luar, digunakan oleh umat Hindu untuk bermeditasi ataupun juga sekedar mengobrol ataupun juga membaca buku sambil mengisi waktu sampai tengah malam nanti. Dan acara atau rangkaian acara nyepi ini di sini juga sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, di antaranya Taur Agung yang dilaksanakan kemarin, dan hari ini yaitu merupakan catur berata penyepian, dan esok rencananya umat Hindu di Jabodetabek ini akan melakukan silaturahmi antar sesama begitu. Punca, kembali ke Anda. Mardika Utama dan sebelumnya Damifta Faridel, terima kasih atas laporan Anda. Sebelumnya pada Senin malam, suasana Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mulai sepi. Sejumlah restoran dan stand biro perjalanan sudah mulai tutup lebih awal. Sedangkan sejumlah calon penumpang yang akan meninggalkan Bali memilih datang lebih awal meski jadwal penerbangan pada tengah malam. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali tampak sepi Senin malam. Biasanya lalu lalang wisatawan baik yang baru tiba atau hendak meninggalkan bandara memenuhi seluruh sudut terminal. Selain itu sejumlah toko maupun resto yang ada di kawasan bandara juga telah tutup. Begitu juga dengan stand-stand biro perjalanan atau travel agent
memilih tutup lebih awal. Sejumlah wisatawan yang akan meninggalkan Bali banyak yang datang lebih awal ke bandara meski penerbangan mereka pada tengah malam, lantaran sejumlah akses jalan mulai ditutup untuk pawai ogoh-ogoh. Mau yang ke Jakarta pulang. Kenapa ini milih sekarang? Karena ini ya menyangkut mau adanya Hari Raya Nyepi. Jadi mau pulang lebih awal gitu atau gimana ceritanya? Ya kita sih pengennya lebih awal. Namun ada juga wisatawan yang mengaku sengaja datang ke Pulau Dewata pada saat malam pengerupukan atau malam sebelum Nyepi agar bisa menikmati Tahun Baru Saka dengan suasana hening. Saya mau liburan, pengen ngerti aja suasana Nyepi di Bali itu kayak apa. Tapi sebelumnya sudah pernah, Pak? Ke Bali sering, cuman kalau waktu Nyepi belum pernah. Makanya kali ini pengen ngerti suasana Nyepi di sini. Aktivitas di Bandara Ngurah Rai Bali akan ditutup atau dihentikan sementara mulai 28 Maret pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah hingga 29 Maret pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Sebanyak 193 penerbangan domestik dan 131 penerbangan internasional dihentikan. Nandang Risade Astike, Kute, Bali.